Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Kak, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan proyek hasil diskusi kami, yakni dengan judul Pemantauan Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Perubahan Iklim Global, Penerapan MongoDB dan Analisis Time Series untuk mengidentifikasi tren. Dari kelompok kami beranggotakan Delia, Dwi, saya, Mayo, Rafki, dan juga Raifa. Langsung ke pendahuluan. Perubahan iklim global berdampak besar pada lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Kenaikan suhu, perubahan curah hujan, dan cuaca ekstrim mengancam stabilitas ekonomi dan meningkatkan beban kesehatan seperti penyakit flu, demam, ispa. Dan juga di ekonomi itu gagal panen dan juga kerugian bisnis. Untuk memahami hubungan antara iklim, ekonomi, dan kesehatan, pemanfaatan big data menjadi krusial. MongoDB sebagai basis data NoSQL menawarkan fleksibilitas dalam mengelola data besar yang tidak terstruktur, seperti catatan cuaca dan statistik kesehatan. Selain itu, analisis deret waktu memungkinkan deteksi tren jangka panjang dalam data lingkungan dan sosial ekonomi. Kombinasi ini menyediakan dasar ilmiah untuk mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan MongoDB dan analisis deret waktu dalam mengidentifikasi tren ekonomi dan kesehatan terkait perubahan iklim, guna membantu pengambilan kebijakan merespon dampaknya secara efektif. Nah, menemukan pola yang bisa membantu pemerintah dan juga lembaga terkait untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raifa. Oke, selanjutnya adalah studi pustaka. Yang pertama adalah Big Data. Big Data sendiri itu adalah data berskala besar dan kompleks yang butuh pendekatan non konvensional. Karakteristik utama Big Data itu ada 5, yaitu volume, velocity, veracity, dan value. Kemudian ada seasonal decomposition, yang dimana itu adalah teknik analisis deret waktu yang memisahkan tren musiman, dan residu atau noise yang membantu mendeteksi tren jangka panjang dengan menghilangkan pengaruh pola musiman yang itu relevan untuk pemantauan iklim dan ekonomi atau seasonal adjustment. Kemudian ada perubahan iklim dan global, di mana perubahan iklim global ini itu adalah isu lintas sektor yang dimana itu ada lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi. Selanjutnya adalah Big Data dan MongoDB dalam analisis iklim. Data iklim dan kesehatan tersebut merupakan data besar dan beragam juga real time, di mana itu MongoDB ini cocok untuk data yang tidak terstruktur dan memiliki time series seperti ini. Kemudian ada analisis time series yang dimana itu digunakan untuk identifikasi tren, pola, dan proyeksi dampak iklim yang bisa mendeteksi anomali dan siklus akibat cuaca ekstrim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delia. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang terdiri dari 7 tahapan, yang itu mengidentifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, preprocessing data, penyimpanan pada MongoDB, melakukan analisis time series, dan validasi dan evaluasi. Selanjutnya, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yaitu data, iklim, ekonomi, dan kesehatan yang tersebar secara tidak terstruktur dan sulit untuk dianalisa. Karena sistem konvensional belum mampu mengelola data iklim berskala besar secara efisien. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan teknologi yang mampu mengintegrasikan data multisumber dan mendukung analisis real-time untuk perumusan kebijakan mitigasi yang responsif. Kedua adalah melakukan studi literatur terhadap teori big data, perubahan iklim, dan dampaknya. Kemudian, kajian difokuskan terhadap pemanfaatan MongoDB sebagai basis data NoSQL. Kemudian selanjutnya juga dilakukan kajian terhadap metode analisis time series untuk memilih pendekatan yang tepat dalam mengidentifikasi tren. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi. Selanjutnya itu ada implementasi penelitian. Yang pertama yaitu membuat skema database di MongoDB. Dan yang kedua itu pengelolaan data menggunakan pipeline MongoDB. Dan yang ketiga itu menerapkan model time series seperti moving, average, ARIMA, dan seasonal. Dan yang terakhir membandingkan perubahan iklim dengan indikator ekonomi dan kesehatan. Selanjutnya, nah di sini ada analisis time series, yaitu ada yang pertama yaitu tren jangka panjang, dan yang kedua
pola musiman, dan yang ketiga itu ada anomali atau kejadian ekstrim, dan yang terakhir ada fluktuasi jangka pendek. Next. Nah, yang dimana di sini ada validasi data, yang kedua itu ada validasi model, dan yang kedua itu verifikasi sistem. Baik, akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang mana di sini kami menggunakan data utama penelitian yang diperoleh dari platform KGL, di mana jumlah sebanyak 3.000 baris dengan 20 kolom yang berisi tentang dampak ekonomi dan dampak kesehatan. Sementara itu juga digunakan data turunan untuk memasukkan data pola bulanan yang stabil dan cocok untuk analisis dari waktu. Next, selanjutnya pada bagian processing dan penyimpanan ke MongoDB. Jadi untuk processing akan dilakukan pembersihan dari kosong, format tanggal, dan normalisasi tipe data. Yang lalu nanti akan disimpan datanya ke MongoDB dengan 3 kondisi berbeda, yaitu location, health impact, dan economic impact. Yang mana nanti juga dibuat data time series-nya dengan time sebagai indeks, dan dilakukan juga agregasi bulanan agar dapat mudah untuk dianalisis pada tahap berikutnya, seperti yang ada di sebelah kanan kondisinya. Next, nah di sini dilakukan analisis tren pada data dampak kesehatan, yang mana di sini bisa kita lihat bahwa trennya meningkat karena adanya dampak kesehatan cenderung bertambah sering intensifikasi dan juga fluktuasi bulanan tinggi, apalagi di pertengahan bulan, yang terjadi dari variasi besar terjadi akibat kondisi ekstrim dan perbedaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mail. Oke, baik. Di sini ada analisis tren dampak ekonomi. Dapat dilihat di sini ada grafik tren dampak ekonomi bulanan. Untuk temuan utama itu tren meningkat, dan penjelasannya kerugian ekonomi bertambah dengan meningkatnya faktor-faktor dampak-dampak pada ekonomi di negara-negara. Dan selanjutnya itu ada variabilitas tinggi, yaitu perbedaan nilai antara bulan sangat dipengaruhi oleh peristiwa dampak ekonomi. Yang ketiga itu ada pola musiman, pola berulang terjadi pada bulanan tertentu sesuai kondisi. Next. Nah, ini hasil dari dekomposisi time series, dapat dilihat pada grafik pada gambar ini. Nah, untuk variabelnya itu ada dampak kesehatan dan kerugian ekonomi. Untuk trennya itu meningkat stabil, meningkat signifikan, dan musiman yaitu lemah sampai sedang, dan residualnya itu pada dampak kesehatan tinggi, itu dipengaruhi kejadian mendadak. Sedangkan di kerugian ekonomi itu tinggi, itu dipacu bencana dan variabilitas iklim. Next. Nah, validasi dan evaluasi, yaitu validasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dan laporan global seperti IPCC, WHO, dan World Bank yang menunjukkan kesesuaian tren peningkatan dampak kesehatan dan ekonomi akibat perubahan iklim. Nah, evaluasi teknis juga menunjukkan bahwa MongoDB mampu menangani penyimpanan data time series secara efisien dan mendukung kebutuhan analitik. Untuk secara keseluruhan, pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak iklim lintas sektor dan berpotensi diterapkan pada data nyata untuk mendukung kebijakan adaptif berbasis data. Next. Dapat kita simpulkan pada presentasi kali ini, perubahan iklim berdampak langsung pada kesehatan dan ekonomi. Yang kedua, terlihat adanya tren peningkatan kasus dan kerugian dalam data time series. Yang ketiga, yaitu terdapat pola musiman dan anomali terkait kejadian ekstrim. Yang keempat, itu ada MongoDB mampu mengelola data besar dan tidak terstruktur secara efisien. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan ini mendukung sistem pemantauan dan kebijakan adaptif berbasis data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.